Betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hatimu, ya Yesus. Bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu.
Yesuslah pengharapanku di masa-masa sukarku, di saat-saat sakitku. Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Asalkan ku mau tetap taat dan setia. Asalkan ku mau tetap taat dan setia. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, itu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dan isi, menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan apa yang dinilai oleh Tuhan dan pakai ukuran apa Tuhan menilainya, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa menilai kita loh, ya, harus kita tahu. Maka bila hasilnya ada baik dalam pandangannya, tentunya perkenannya juga makin meningkat terhadap kita, ya. Yang perlu kita ketahui apa yang Tuhan nilai dalam diri kita dan ukuran apa yang dipakainya. Misalnya kalau manusia kan yang diukur kan macam-macam juga pakai alat. Misalnya mengukur temperatur tubuh, apakah ini panas, demam atau tidak, digunakan alat yang digunakan pengukurnya adalah termometer. Misalnya mengukur panjang atau lebarnya sesuatu yang digunakan ada meteran, gitu ya. Atau mengukur tekanan darah, berapa tekanan darahnya, ya digunakan tensimeter, ya, blood pressure monitor itu digunakan. Kalau mau mengukur asupan oksigen dalam paru-paru kita, maka digunakan adalah oximeter dan lain sebagainya, seperti timbangan, tali sipat dan lain sebagainya. Bermacam-macam alat ukur yang dipakai dan bermacam-macam objek yang diukur, itu juga dipakai Tuhan, ya itu juga diukur dengan Tuhan, oleh Tuhan. Nah, jadi apa yang Tuhan ukurkan pada kita? Pertama, Tuhan mengukur, melihat, ya, alat yang digunakan dengan firman Tuhan, yaitu ajarannya, ketetapannya, peraturannya. Nah, sampai di mana kita hidup mengikuti itu atau enggak. Ini alat yang digunakan Tuhan untuk mengukur kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran
Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya. Jadi alat ukurnya adalah kebenaran. Tuhan tidak akan ukur kita bukan dengan kebenaran hanya karena isu-isu yang ada, bukan hanya karena apa kata orang, hanya apa kata perasaan orang, apa kata asumsi orang, apa kata orang yang baper-baper, bukan demikian, ya, tapi dengan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang menjadi patokan dari segalanya dalam hidup kita ini, ya. Jadi dalam menilai Tuhan dalam menilai baik perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perasaan kita, apapun itu pakai benar firman Tuhan. Itu yang Tuhan pakai, ya. Yang kedua, apa yang Tuhan nilai dalam hidup kita? Secara diukur Tuhan apa? Di samping kehidupan itu secara keseluruhan, juga Tuhan menilai khusus kekudusan kita sampai di mana, ya. Sampai di mana kekudusan kita dengan penilaian yang tajam sekali, yang akurat sekali. Bagaimana kekudusan kita dalam hidup sehari-hari, dalam pergaulan kita, ya, dengan ibadah kita, apakah cukup tinggi, cukup baik dan sebagainya, sehingga bisa dipastikan kasihnya, penyertaannya, berkatnya, pembelaannya, pengurapannya itu akan diberikan sesuai dengan ukuran yang dinilai pada kita, ya. Kita harus tahu Tuhan melihat kekudusan kita, Tuhan mengukur kekudusan kita. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat ke-14. Firman Tuhan mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejar, karena itu bukan sesuatu yang gampang, ya. Kejar kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, apalagi dapat perkenan Tuhan, ya. Itu perlu kita kejar karena itu dinilai oleh Tuhan. Berikutnya apalagi yang Tuhan nilai? Bagaimana kasih dalam kehidupan kita itu, ya. Allah mengukur bukan hanya dengan kekerasannya, lihat, ya, tapi juga dengan kasihnya. Mari kita lihat Roma 11 ayat 22. Kita Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, kemurahan karena kasihnya, dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya berdasar kasihnya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ya, itu kita perlu tahu. Jadi Tuhan mengukur dengan kasihnya, ya, bukan hanya dengan kekerasannya, bukan hanya dengan keadilannya saja. Walaupun Ibrani 10 ayat 30 mengatakan demikian. Ibrani 10 ayat 30. Ingat, Tuhan bukan cuma keras, tapi Tuhan juga kasih, ya. Ayat 30. Saat kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang mengadakan pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Itu kekerasannya, itu keadilannya, itu kedaulatannya. Tetapi juga kita perhatikan dengan kasihnya yang mengukur kita, memberi kesempatan kita berbalik dan bertobat, ya, sehingga anugerah Allah dapat kita terima. Belas kasihnya pada anugerahnya besar pada kita. Kita baca di 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Karena Dia penuh dengan kasih, Dia akan berikan juga segala penghiburan pada kita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, kita lihat apalagi yang Tuhan ukur, ketulusan kita, ya. Kalau orang tulus pasti juga jujur, ya. Lihat Matius 5:37 mengatakan, katakanlah ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Lebih dari itu kamu dari si jahat. Tuhan ingin kita berkata jujur, berkata dengan tulus. Orang tulus pasti jujur juga, ya. Tidak ada orang tulus yang membohong, tidak ada, ya. Banyak orang di dunia ini berani untuk menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diidamkannya. Juga banyak orang seolah-olah melakukan yang baik-baik semua demi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang dikejar-kejar. Jadi itu ada agenda tersembunyi, ya. Ada udang di balik rempeyek, katanya begitu kan, ya. Ada maksud tersembunyi untuk kepentingan dirinya. Itu belum tulus. Kalau tulus ada berikan kebaikan itu tanpa mengharapkan mendapatkan sesuatu yang enak. Dan pasti Tuhan berikan saja nanti. Nggak perlu kita hitung-hitungan kira-kira dapat apa, ya. Oh, ini kira menguntungkan, saya buat yang baik. Itu namanya tidak tulus kebaikannya, ya. Jadi kita perlu tahu, banyak juga loh orang kelihatan melakukan yang baik-baik kelihatannya, tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi. Menabur, iya, supaya saya diberkati Tuhan 100 kali lipat. Oh, aduh. Itu sebenarnya tujuannya untuk dirinya, bukan untuk melakukan sesuatu yang baik, gitu. Tapi perlu kita sebagai orang percaya untuk melakukan kebaikan itu dengan tulus, dengan motivasi yang murni untuk kebaikan,
dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan dengan motif untuk kepentingan diri sendiri, supaya dihormati, supaya diberkati, supaya dicintai dan lain sebagainya, karena itu akan datang dengan sendirinya ya, kalau kita lakukan dengan tulus. Sekali lagi dikatakan Tuhan itu melihat hati lo, Tuhan melihat motif lo ya, jangan salah ya. Sekali kita lihat di kitab 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan Tuhan itu melihat hati, bukan dilihat orang saja. 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah, berikutnya ini bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, bukan yang dinilai manusia saja, yang kelihatan saja yang dinilai, tapi dikatakan di sini manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat ke hati sampai kepada motifnya. Itu ada ketulusan gitu ya. Berikutnya lagi, apalagi Tuhan nilai dan pakai apa? Dengan ukuran iman kita ya. Sampai di mana iman kita dalam hidup ini? Apakah hidup dengan bersandar kepada iman atau tidak? Dan seberapa besar iman kita itu? Mari kita lihat ya, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing ya. Jadi Tuhan mengukurnya juga demikian dengan ukuran iman. Kita baca lagi di 1 Timotius 1 ayat 4. 1 Timotius 1 ayat yang keempat. Pada Timotius yang 1 ayat keempat. Ataupun sibuk ya dengan dongeng dan silsilah yang ada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, tapi bukan tertib hidup dan keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ukuran iman ya. Jadi itu perlu kita ketahui. Jadi kalau kita simpulkan apa yang Tuhan pakai untuk menilai, pertama adalah firman-Nya, ketetapannya, aturannya ya, ini dipakai. Lalu apalagi yang dinilai Tuhan? Pertama, kekudusan kita. Kedua, ketulusan kita. Yang ketiga, ukuran iman kita ya. Yang keempat, ketaatan dan kesetiaan kita. Apa yang dipakai selain firman? Ada yang dipakai juga dengan kasih-Nya, bukan hanya untuk mau menghakimi begitu saja, belum waktunya. Nanti ada waktunya Tuhan menghakimi. Menghakiminya pasti dengan taat, dengan baik dan benar. Jadi Tuhan juga mengukur ketaatan dan kesetiaan kita ya. Ketaatan dan kesetiaan kita. Mari kita lihat terakhir ini di 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat ke-9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apa kamu taat di dalam segala sesuatu. Juga harus kita setia, karena bukan itu saja Tuhan menghendaki kita juga setia. Mari kita baca di Mazmur 18 ayat 26 yang terakhir ya. Mazmur 18 ayat 26. Mazmur 18 ayat 26. Dikatakan firman Tuhan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Jadi taat dan setia, itulah ketaatan kita, kesetiaan kita akan diukur juga, dinilai juga oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kita kalau diukur, dinilai oleh Tuhan, maka kita didapatinya baik sehingga berkenan kepada kita, bisa meningkat perkenannya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan kita kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri kita sehingga penilaian kepada kita didapatnya baik adanya. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dulu terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya, Tuhan berkati.
menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga